pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini bertemu dengan Kak Giovanni dan juga Kak Kerin. Kak Kerin, kayaknya Kak Kerin punya yel-yel deh ya di minggu ini. Iya Kak Fani, Kak Kerin punya yel-yel biar tambah semangat nih adik-adik semua. Boleh dong Kak Kerin kita yel-yelkan? Ayo Kak, nah ikuti gerakan Kak Kerin dan Kak Fani ya adik-adik. 1, 2, 3, tepuk Yesus, 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 yes. Ih, gak kompak Kak, ulangi ya. Yang di rumah kurang bersemangat. Iya, yuk kita ulangi lagi ya Kak. 1, 2, 3. Tepuk Yesus, 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 yes. Mantap. Kita yang di sini juga bagus, adik-adik yang di rumah juga luar biasa. Ya, asik nih Kak. Nah adik-adik, nama minggu kita kali ini ialah Minggu Advent yang kedua dengan tema yang Tuhan inginkan dari kita. Adik-adik sudah tahu kan temanya? Untuk itu kita akan beribadah, persiapkan hatinya, kita mau berdoa. Yuk adik-adik yang di rumah, persiapkan hati dan pikirannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Hingga pagi hari ini kami masih bisa rasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang hadir di hati adik-adik kami. Walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan akan selalu mendampingi kami. Berkati juga Inang Bibelfro yang membawakan firman, Inang Sintua dan juga guru sekolah minggu yang membawakan ibadah MC pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang senantiasa melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Kerin, hari ini kan sudah masuk minggu kedua Advent, berarti sudah dekat lagi dong Natal. Asik Nah, Kak Fani mau tanya, Kak Kerin perasaannya gimana kalau Natal? Wih, seneng banget pastinya Kak. Sama, Kak Fani juga senang sekali kalau Natal. Nah, di samping kita juga sudah berdiri loh pohon Natal. Di rumah adik-adik gimana? Pasti sudah meriah ya. Nah, untuk itu minggu ini kita mau bersukacita dan berbahagia. Kita nyanyikan Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita ulangi sekali lagi. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu.
Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah, ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Loh, Kak Fani kenapa? Marah gitu, kesel kenapa Kak? Kak Fani lagi kesel Kak Kerin karena kita masih di rumah terus. Kita belum bisa ibadah di gereja. Loh, jangan marah dong Kak, harus sabar, kan masih karantin. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus memiliki kasih. Kasih? Iya. Kasih yang gimana Kak Kerin? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah Kak. Oh begitu? Iya, seperti lagu kita yang satu ini. KASIH, kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kita ulang sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albersiaan dari Horong 2. Yesaya 9 ayat 5. Dan namanya disebutkan seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih, dadah. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita sama-sama mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu Advent yang kedua ini, tertulis di dalam Injil Markus pasal yang pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 8, kita membaca secara bergantian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita sama-sama membacanya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albersyaan dari Orang Dua. Saya akan mempersembahkan lagu. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Terima kasih, dadah. Adik-adik di rumah, minggu ini kita punya pengumuman penting, jadi didengar dan diingat ya. Yang pertama, kita akan melakukan ibadah Natal Sekolah Minggu di tanggal 14, 15, 16, dan 17 Desember pada pukul 17.00 atau jam 5 sore di YouTube HKBP Bethesda. Yang kedua,
bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah mendaftar untuk Natal, boleh mengambil bingkisannya di gereja di tanggal 16 dan juga 17 Desember dimulai pukul 5 sore. Itu saja pengumuman kita hari ini. Kak Kerin, kayaknya Kak Kerin lagi sedih, kenapa? Aduh, iya nih Kak Fani. Kak Kerin lagi sedih dan khawatir banget, cemas. Karena minggu ini Kak Kerin lagi ujian. Kak Kerin takut Kak Fani kalau nilai kakak jelek. Oh gitu, Kak Kerin jangan sedih dan jangan takut lagi. Karena kita punya Tuhan Yesus loh. Iman kita yang kuat ke Tuhan Yesus akan mengatasi semua masalah kita. Wah Kak Fani, kalau gitu Kak Kerin mau berdoa sungguh-sungguh deh mulai sekarang supaya Tuhan Yesus tolong Kak Kerin. Nah, benar adik-adik yang dilakukan Kak Kerin. Dengan berdoa akan menguatkan iman kita ke Tuhan Yesus. Dan semua masalah yang kita hadapi bisa dibantu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti lagu kita hari ini. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Kak Fani, Ya Kak Kerin, Kak Fani tahu nggak apa yang Tuhan inginkan dari kita? tahu dong, Tuhan menginginkan kita untuk berbuah dalam kehidupan. Nah, betul banget Kak Fani. Apalagi nih ya, seperti perumpamaan pohon ini. Wah, kenapa pohonnya Kak Kerin? Nah, pohon ini Kak Fani, dia pohonnya bagus. Daunnya lebat, banyak. Buahnya juga cantik-cantik, bagus Kak Fani. Nah, sama seperti kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, otomatis kehidupan kita juga akan berbuah dengan baik. Betul sekali Kak Kerin, tapi Kak Fani juga punya pohon yang mau mati. Wih, mana Kak? Ini dia Mana? Kak Kerin. Ini contohnya pohon yang sudah layu. Adik-adik bisa lihat, daunnya hanya sedikit. Bahkan daunnya satu persatu sudah jatuh ke tanah. Lama-lama pohon ini akan mati. Sama seperti kita, kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja tapi tidak melakukannya, lama-lama hidup kita juga akan sengsara. Wah, kalau gitu adik-adik yang terkasih, terus lakukan firman Tuhan ya, agar kehidupan kita berbuah dengan baik. Seperti lagu kita yang satu ini, firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Ikuti gerakan Kak Kerin dan Kak Fani ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di mana, Kak Fani? ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Anak-anak sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Pada hari Minggu ini, Tuhan perbolehkan kami bersekutu dengan anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gerejamu HKBP Bethesda ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali disapa lewat kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, pikiran semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat Minggu Advent yang kedua buat anak-anak kami sekolah minggu. Apa kabar? Baik, terima kasih. Iya, sekarang marilah kita membuka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan buat anak-anak kami sekolah minggu. Mulai dari horong yang 1 hingga horong yang keempat, yaitu tertulis dalam kitab Matius pasal 21
mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Ayo supaya kita membacakannya. Saya membacakannya dari sini, anak-anak sekolah minggu mengikuti dalam hatinya. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu saat Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan murid-muridnya yang ke-12, mereka sama-sama berangkat melanjutkan perjalanan untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk mengabarkan pengabaran Injil kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka sampai ke sebuah kota. Tapi selama di perjalanan, Tuhan Yesus dan bersama murid-muridnya sangat merasa kelaparan. Pernah nggak anak-anak sekolah minggu merasa kelaparan? Pernah kan? Nah, Tuhan Yesus juga pada saat itu benar-benar merasa lapar bersama-sama dengan muridnya. Nah, ternyata Tuhan Yesus melihat sebuah pohon. Pohon itu sangat cantik, daunnya sangat lebat. Ternyata Tuhan Yesus melihat pohon itu adalah pohon ara. Dan biasanya kalau pohon ara itu akan selalu berbuah. Dan buahnya bisa dimakan. Dan kalau anak-anak sekolah minggu tahu, pohon ara itu dia pohon yang cantik. Daunnya lebat. Buahnya pasti akan banyak juga dan enak untuk dimakan. Ternyata Yesus mendekati pohon itu, tidak ada satupun buahnya di dalam. Dan kalau pohon ara itu anak-anak sekolah minggu, dia tidak bisa tumbuh di daerah kita. Tahu anak-anak sekolah minggu di mana dia tumbuh? Dia bisa tumbuh di daerah Mesir atau Israel, di kota Yerusalem. Kalau di daerah kita ini, pohon ara itu jarang, bahkan dia nggak bisa tumbuh kalaupun kita tanam. Yang pasti pohon ara ini dia akan menghasilkan buah yang enak untuk dimakan. Nah, setelah Yesus melihat pohon itu, mendekat ke dalam pohon itu, ternyata tidak ada buahnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat 19 tadi. Tadi kita bacakan ayat 19, apa dikatakan Tuhan Yesus? "Engkau
tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, kata Tuhan Yesus. Setelah Yesus berkata seperti itu, apa yang terjadi pada pohon ara? Daun-daun pohon ara itu langsung semua kering. Setelah itu, lalu tercengang semua para murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka heran, murid Tuhan Yesus heran. Loh, kok ketika Yesus mengatakan kepada pohon ara, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, kok bisa langsung kering sih daun-daun pohon ara itu? Terheran-heranlah semua murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Tahu anak-anak sekolah minggu, karena murid-murid Tuhan Yesus terheran, tercengang-cengang melihat kejadian itu, lalu mereka semua berkata kepada Tuhan Yesus. Apa kata murid-murid Tuhan Yesus kepada Yesus pada saat itu? Ayo lihat ayat 20. Ayat 20 bagaimana dikatakan murid-murid Yesus? Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong langsung menjadi kering? Kan itu pertanyaan anak murid-murid Tuhan Yesus pada Yesus. Artinya kok bisa sekejap saja daunnya yang hijau, yang lebat, yang cantik, kok bisa menjadi langsung kering? Heran kan? Mungkin anak-anak sekolah minggu juga heran loh. Inang Bibel Pro juga heran loh. Lalu kita melihat apa jawaban Yesus. Coba lihat lagi Alkitabnya anak-anak sekolah minggu. Apa jawaban Yesus? Ayat 21 jelas dikatakan Yesus. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Tahu arti bimbang? Ragu, khawatir, percaya tidak percaya. Tapi Yesus katakan, sesungguhnya jika kamu percaya, tidak bimbang, kamu tidak saja melihat apa yang telah aku perbuat saat ini. Bahkan Yesus berkata kepada murid-murid itu, gunung ini pun, kalau Yesus katakan, hai gunung beranjaklah, hai gunung tercampaklah ke dalam laut, pasti akan terjadi. Coba kita bayangkan anak-anak sekolah minggu. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan Yesus yang punya kuasa. Benar-benar Tuhan Yesuslah yang pemilik segala ada yang di dalam dunia ini. Pencipta dunia dan isinya. Termasuk hidup kita, termasuk anak-anak sekolah minggu semuanya loh. Lalu pertanyaan, percayakah anak-anak sekolah minggu kami, Yesus itu benar-benar punya kuasa? Percayakah Tuhan Yesus itu selalu ada dalam kehidupan anak sekolah minggu? Oh, percaya dong. Contohnya kuasa Tuhan yang selalu ada dan penyertaan Tuhan selalu ada buat anak-anak sekolah minggu. Mulai kecil bisa sampai besar. Dulu masih digendong-gendong bapak mama. Coba kalau sekarang sudah bisa berjalan, sudah bisa belajar, sudah bisa baca firman Tuhan. Di situ kuasa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu harus semakin yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu ada di mana-mana untuk melihat, menyertai, memberkati anak-anak sekolah minggu. Lalu Tuhan Yesus juga katakan ayat 22. Ayo kita sama-sama melihat anak-anak kami sekolah minggu. Apa dikatakan ayat 22. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus lagi ayat 22.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Berarti yang mau dikatakan firman Tuhan saat ini anak-anak sekolah minggu, kalau apa yang kita inginkan, kebaikan dalam kehidupan kita, ternyata kita hanya meminta kepada Tuhan Yesus melalui doa. Doa permohonan kepada Tuhan. Tapi kalau anak-anak sekolah minggu berdoa tidak asal-asal berdoa loh. Bukan contohnya asal berdoa lalu kita minta, Tuhan Yesus berikan aku baju baru. Lalu Tuhan Yesus memberikan plak. Enggak kan? Tapi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Bagaimana anak-anak sekolah minggu yang baik-baik berdoa kepada Tuhan Yesus? Coba, harus lipat tangannya, tutup mata, tidak boleh main-main, duduk dengan bagus. Setelah itu, apa mau kita katakan kepada Yesus? Tapi ketika kita katakan itu kepada Yesus dalam doa, harus percaya. Harus anak-anak sekolah minggu tahu tempat atau alamat daripada doa kita itu siapa? Tuhan Yesus di dalam sorga. Lalu anak-anak sekolah minggu berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, katanya kan? Berkatilah bapak mamaku yang sedang di perjalanan sekarang. Contohkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, berikan kepada anakmu ini kepintaran. Contohnya, tapi harus penuh dengan keyakinan. Nah, yang mau ditekankan nas firman Tuhan pada saat ini buat anak-anak sekolah minggu kami ada 3 poin. Pertama, Tuhan sangat benar-benar punya kuasa dan benar-benar berkuasa melakukan apa saja, bahkan memberikan yang terbaik kepada orang percaya. Kepada anak-anak sekolah minggu yang tidak takut, yang tidak khawatir, yang tidak bimbang, tidak ragu lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kuasa. Harus kita akui. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus itu pastilah mendengarkan seruan kita, mendengarkan doa, mendengarkan permohonan setiap manusia, termasuk anak-anak sekolah minggu. Itu sebabnya anak-anak sekolah minggu harus tetap rajin berdoa, bukan berdoa sekali-sekali, tidak. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun dari tempat tidur berdoa, mau belajar harus berdoa. Lalu yang ketiga, mau Tuhan Yesus tekankan, Tuhan mau melihat umatnya, Tuhan mau melihat anak-anak sekolah minggu, karena anak sekolah minggu anak-anak Tuhan Yesus juga loh. Jangan seperti pohon ara. Tahu nggak pohon ara yang ditemukan Tuhan Yesus pada saat itu? Pohon ara itu cantik, indah dipandang. Daunnya lebat-lebat, tapi tidak menghasilkan buah. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu kami juga tidak mau seperti pohon ara itu, marilah anak-anak sekolah minggu yang selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin ke gereja. Kalau kita sudah rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, buahnya apa? Buahnya pasti yang pertama tidak lagi melakukan dosa. Contohnya dosa apa? Tidak boleh lagi berbohong. Itu buahnya loh, buah imanmu, buah iman percaya kita tadi kepada Tuhan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh melawan, tidak boleh berantam, tapi menghormati bapak dan mama,
opung, kakak abang, menyayangi adiknya, menyayangi teman-temannya, tidak boleh berantem sama teman-temannya, tidak boleh iri kepada teman-temannya, tapi selalu berteman di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah anak-anak sekolah minggu kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu membuahkan kebaikan, agar Tuhan selalu memberikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan buat anak-anak kami semuanya, sehingga selalu menjadi anak-anak takut akan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pada hari Minggu Advent yang kedua ini, Tuhan kembali sapa ibadah kami, yaitu ibadah persekutuan kami kepada Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gerejamu HKBP Bethesda ini. Mari Tuhan Yesus yang baik, berkati firman-Mu, agar firman Tuhan tertanam bahkan berakar sampai bertumbuh di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap anak-anak kami sekolah minggu, mulai dari horong 1 hingga horong yang keempat. Bapa di dalam sorga, berkati juga kedua orang tua anak-anak kami ini, sanak saudaranya, berikan semua kepada kami kesehatan jasmani maupun rohani, begitu juga panjang umur. Dan biarlah Tuhan kami semuanya, terkhusus anak-anak-Mu sekolah minggu, akan selalu membuahkan iman percaya kami melalui perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Agar kami Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang, bahkan semakin dewasa dalam iman percaya buat anak-anak-Mu sekolah minggu. Bapa di dalam sorga, ampuni kami juga dari segala dosa kelemahan kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkan Tuhan doa permohonan kami. Terpujilah nama-Mu, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kak Kerin bawa sesuatu, apa tuh Kak? Harta karun Kak Fani. Hah? Harta karun? Harta karunnya apa? Mau tahu? Mau Penasaran? dong. Yuk kita buka sama-sama ya Kak. Jeng 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 jeng. Ih, adik-adik di rumah mau tahu apa harta karunnya? Jeng jeng jeng. Tada! Wih, apa ini ya Kak? Kita buka ya Kak. Kira-kira apa ya adik-adik harta karunnya? Ayat hafalan Kak Fani. Wah. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat 1. Berarti minggu ini kita kasih tugas ke adik-adik ya? Iya Kak Fani. Nah, adik-adik yang di rumah boleh kirimin video ayat hafalannya ke nomor Kak Siska ya, di bawah ini. Ditunggu ya videonya adik-adik. Pasti keren nih Kak Fani. Oke. Tak terasa kita memasuki penghujung ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan melakukan persembahan sambil bernyanyi Hai Mari Berhimpun. Dan bersukaria
Anak-anak kami sekolah minggu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent yang kedua buat anak-anak kami sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, terima kasih.